Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dari kebijakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2011 tentang pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3A. Next. Next lagi. Anggota dari kelompok 3A itu yang pertama ada Dewi Liviana Junia Yahya, yang kedua ada Fatma Nadia Utami, yang ketiga ada Nur Asda Salsabila, yang keempat ada Randa Putra Wardana, dan yang kelima ada saya sendiri, Safaulia Syaharani. Next. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari adanya kebijakan ini yaitu seperti yang kita tahu, pesan yang disampaikan melalui iklan dan yang tercantum pada label pangan olahan dapat dipastikan merupakan pesan yang mengunggulkan pangan olahan tersebut. Namun informasi dari sumber lain mungkin menyampaikan pesan yang sebaliknya. Pemerintah berupaya agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh pihak produsen adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Hal inilah yang melatar belakangi adanya peraturan dari Kepala BPOM tahun 2011 tentang pengawasan klaim dalam label dan iklan bahan pangan olahan. Next. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kebijakan. Tujuan dan fungsi dari kebijakan ini yaitu untuk melindungi masyarakat dari penggunaan komponen atau klaim yang tidak benar dan menyesatkan yang tercantum pada label dan iklan pangan olahan. Lalu ada isi dari kebijakan. Isi dari kebijakan ini itu yang pertama, peraturan ini berlaku untuk pangan olahan yang mencantumkan klaim. Yang kedua ada pengajuan komponen atau klaim baru. Lalu ada label dan iklan pangan, serta tindakan administratif dan ketentuan peralihan. Next. Selanjutnya ada kajian masalah substansial. Kajian masalah substansial dari peraturan ini, yang pertama itu ada ruang lingkup peraturan yang kurang lengkap pada pasal 2. Seperti yang kita lihat dalam peraturan ini, terutama di bab 2 bagian ruang lingkup Pasal 2 itu menyebutkan bahwa peraturan ini berlaku untuk pangan olahan yang mencantumkan klaim. Klaim yang dimaksud itu meliputi, yang pertama ada klaim gizi, yang kedua ada klaim kesehatan, serta yang ketiga ada klaim indeks glikemik. Klaim gizi meliputi klaim kandungan zat gizi dan klaim perbandingan zat gizi. Lalu klaim kesehatan meliputi klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain, dan klaim penurunan resiko penyakit. Nah, pada peraturan ini hanya mengatur mengenai klaim-klaim tersebut saja. Sementara itu terdapat jenis klaim lain yang juga perlu diatur seperti klaim lingkungan dan klaim sosial. Klaim lingkungan itu contohnya yaitu seperti terbuat dari bahan baku yang dapat didaur ulang dan tidak menghasilkan limbah. Kemudian kalau klaim sosial itu contohnya seperti membantu perekonomian masyarakat lokal atau mendukung pemberdayaan perempuan. Pengaturan mengenai klaim-klaim ini perlu pula dilakukan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan atau salah mengenai manfaat pangan olahan. Lalu, masalah yang kedua yaitu mekanisme pengawasan yang tidak jelas dan formulir inspeksi. Dalam peraturan ini, belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan terhadap klaim yang dicantumkan pada label dan iklan pangan olahan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan seperti penggunaan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kajian masalah di masyarakat. Yang pertama ada pengawasan tentang pelabelan kemasan pangan. Menurut salah satu dari hasil penelitian,
Sebanyak 23% responden hanya mengetahui sekilas tentang peraturan pelabelan kemasan pangan dan hanya 16% responden yang sudah paham tentang peraturan pelabelan kemasan pangan. Sekitar 51% responden mampu menjawab dengan benar tentang definisi label. 58% responden sudah mengetahui fungsi label dan 40% responden mengetahui jumlah keterangan minimum yang harus ada pada label. Hal tersebut tidak berbeda dari hasil penelitian yang ditemukan oleh Gomora dan kawan-kawan 2012 yang menyatakan bahwa rata-rata responden pada penelitian beralasan tidak mengerti mengenai label gizi itu sendiri, dan pada penelitian Castillo dan kawan-kawan bahwa 43,8% konsumen jarang membaca label gizi dengan alasan 38,9% tidak memiliki cukup waktu untuk membacanya, 27,1% merasa tidak tertarik untuk membacanya, dan 8,3% tidak mengerti label gizi tersebut. Yang kedua, hambatan dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan. Adapun hambatan yang berasal dari salah satu usaha, yaitu minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai label berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha. Mereka tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur tentang label pangan, sehingga mereka tidak mengetahui informasi yang wajib dicantumkan dalam label tersebut. Lalu ada pelaku usaha lainnya tidak mengetahui bahwa komposisi bahan merupakan informasi wajib yang harus dicantumkan dalam label. Kondisi ini disebabkan oleh latar belakang pendidikannya rendah serta kondisi ekonomi yang berada pada kalangan ekonomi rendah. Yang ketiga, ada industri makanan yang belum mencantumkan peraturan ini. Contoh makanan yang belum mencantumkan peraturannya, salah satunya adalah kue bingka dengan merek X yang beredar di pasaran yang tidak mencantumkan label komposisi makanan. Pada produk makanan tersebut hanya tertera nama produk dan alamat produsen. Secara umum, produk makanan hasil olahan atau produksi rumah tangga yang beredar di pasaran kota Pontianak tidak mencantumkan label komposisi makanan. Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, maka produsen pangan berkewajiban untuk memberikan keterangan atau pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan dalam label. Next. Baik, selanjutnya ada regulasi dan aturan lain yang diperlukan untuk memenuhi kesenjangan atau gap. Yang pertama itu ada perubahan dari peraturan Kepala BPOM tahun 2011. Peraturan ini telah digantikan menjadi peraturan terbaru, yaitu Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang label dan iklan pangan. Peraturan ini digantikan karena perlu penyesuaian dengan perkembangan hukum dan perkembangan iptek di bidang pangan olahan. Lalu yang kedua ada regulasi terkait pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan. Jika kita melihat dari peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang sistem harmonisasi global, klasifikasi dan label pada bahan kimia, kita dapat memperkirakan isi dari regulasi yang kita harapkan untuk memenuhi gap. Regulasi ini dapat mengatur yang pertama penerapan label pangan, yang kedua kewajiban industri pangan tentang label pangan, yang ketiga adalah larangan, yang keempat pembinaan dan pengawasan, serta yang kelima mengenai berlakunya ketentuan. Lalu yang ketiga ada simbol indeks glikemik di Australia dan Selandia Baru. Seperti yang kita tahu dalam kebijakan ini itu ada membahas mengenai klaim indeks glikemik. Namun hanya membahas mengenai kategori dari indeks glikemik yang terkandung dalam yang diklaim dalam pangan olahan seperti indeks glikemik tinggi, indeks glikemik sedang, dan indeks glikemik rendah. Sedangkan kita bisa melihat dari
yang ditetapkan di luar negeri. Itu salah satu contohnya ada yang di Australia dan Selandia Baru, yaitu simbol indeks glikemik ini. Simbol ini menunjukkan nilai indeks glikemik di panel informasi gizi. Simbol ini telah ditampilkan pada label makanan maupun minuman sejak tahun 2002. Untuk memanfaatkan simbol indeks glikemik ini, makanan harus memiliki indeks glikemik yang rendah yang ditentukan oleh metodologi standar dan juga memenuhi kriteria nutrisi yang ketat. Jadi sebelum kita bisa menggunakan simbol indeks glikemik ini, kita harus melewati beberapa kriteria yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, berdasarkan survei terhadap 1.235 warga Australia berusia 18-75 tahun menunjukkan bahwa separuh konsumen menganggap kehadiran dari simbol indeks glikemik ini berguna untuk membuat keputusan pembelian makanan. Kemudian berdasarkan hasil analisis berbasis populasi yang baru-baru ini dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kejadian dari diabetes tipe 2 di Australia itu telah menurun secara relatif cepat sejak tahun 2010. Dan hal ini mungkin setidaknya sebagian disebabkan oleh perbaikan dalam pemilihan makanan masyarakat. Lalu yang keempat ada Glycemic Index Foundation of South Africa. Ini merupakan pelabelan indeks glikemik yang ada di Afrika Selatan. Sama kayak yang indeks glikemik, simbol indeks glikemik yang ada di Australia dan Selandia Baru, ini logo dari GIFSA ini memiliki 4 variasi yang membedakan. Yang pertama itu ada frequent foods atau yang memiliki indeks glikemik sangat rendah serta rendah lemak. Lalu yang kedua ada often foods yang memiliki indeks glikemik rendah dan rendah lemak. Lalu yang ketiga ada makanan aktif yang memiliki indeks glikemik menengah serta lemak sedang. Lalu yang keempat ada makanan olahraga yang memiliki indeks glikemik tinggi. Sejak tahun 2000, semua produk yang menggunakan dukungan dari GIFSA ini harus mematuhi serangkaian spesifikasi yang lebih luas. Jadi sama seperti indeks glikemik yang ada di Australia dan Selandia Baru tadi, logo dari GIFSA ini sebelum kita menggunakan harus mengikuti semua peraturan dan mengikuti semua spesifikasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Lanjut selanjutnya yang kelima ada traffic light. Traffic light ini merupakan format label yang dikembangkan oleh FSA. Ini menitik beratkan pada informasi nilai gizi pada zat gizi tertentu yang dikategorikan melalui 3 warna dengan 3 indikator, yaitu kalau merah dia itu tinggi, kalau kuning itu medium, serta kalau hijau itu rendah. Klaim dalam label pangan dapat digunakan untuk mendukung pernyataan yang dibuat oleh traffic light card. Misalnya jika traffic light card-nya menunjukkan bahwa suatu produk makan memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi, maka klaim yang dibuat oleh produsen atau penjual makanan harus didukung oleh data yang valid. Selain itu, traffic light card juga dapat digunakan untuk membantu konsumen memahami klaim dalam label pangan. Contohnya, kalau produk pangannya memiliki klaim rendah kalori, maka dapat diberi label traffic light card berwarna hijau untuk kandungan kalorinya. Next. Next lagi. Oke, dapat disimpulkan, menurut hasil jawaban kuesioner yang disebarkan pada responden penelitian tersebut, diperoleh keterangan bahwa konsumen yang tidak pernah dan jarang membaca label gizi disebabkan karena beberapa alasan, yaitu tidak paham atau tidak mengerti, tidak cukup waktu untuk membacanya, dan tidak merasa penting untuk membaca label gizi tersebut. Adapun hambatan dalam pencantuman komposisi bahan pada label makanan, pertama, hambatan itu sendiri yang berasal dari pelaku usaha, yaitu minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai label.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, mereka tidak mengetahui bahwa ada regulasi yang mengatur tentang label pangan, sehingga mereka tidak mengetahui informasi yang wajib dicantumkan dalam label. Berdasarkan rekomendasi, klaim gizi dan kesehatan umumnya tertera pada kemasan produk yang memuat penjelasan keberadaan dan manfaat zat gizi atau non-gizi yang terdapat dalam produk pangan. Klaim sendiri didefinisikan sebagai pesan atau representasi baik dalam bentuk gambar, grafik, ataupun simbol lain yang menyatakan adanya kandungan maupun karakteristik tertentu dalam suatu produk pangan berkaitan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, sisi, atau faktor mutu lainnya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, klaim gizi lebih fokus kepada karakteristik produk pangan meliputi nilai energi, kandungan protein, lemak, karbohidrat, maupun vitamin dan mineral. Sedangkan klaim kesehatan menekankan pada hubungan antara pangan atau bahan penyusun pangan dengan kesehatan. Next, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.